terus susah malah kudunya di open. Yang di opennya kadang-kadang cuma dua masuk dua openan telat gitu jaringnya tuh. Itu sampai larut malam kita masih ngopen. Kalau itu ada yang bocor, kena asap Pak, itu beda. Enggak kalau opennya rapat enggak pengaruh. Kerupuk. Siapa yang tidak kenal dengan kerupuk? Makanan ringan satu ini tidak asing lagi bagi warga Indonesia. Bahkan, ada beberapa orang yang menjadikan kerupuk sebagai hidangan wajib saat makan. Sampai-sampai ada ungkapan kurang nikmat menyantap makanan tanpa kerupuk. Selain menjadi kudapan pendamping makan, kerupuk juga identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan. Tidak lengkap rasanya jika lomba 17 Agustus tidak dirayakan dengan lomba makan kerupuk. Dengan uang Rp500, kita bisa mendapatkan sebuah kerupuk. Namun, apakah kalian tahu proses pembuatan kerupuk? Ada proses tak murah di balik harga kerupuk yang murah. Ingin tahu lika-liku di balik pembuatan kerupuk? Mari kita simak. Nama saya Haji Rohana, kelahiran Tasikmalaya. Sekarang saya bikin perusahaan di Kota Kudus. Nama usaha Kerupuk Harapan. Bergerak bidang kerupuk, bikin kerupuk. Kerupuk terung yang diedarkan di warung. Ya mulai awal saya bikin kerupuk 75. Saya dulu kan ikut dengan orang lain dulu, saya sekolah prakteknya. Ya, sudah tahu saya bikin sendiri. Kurang lebih berdiri saya itu ya karyawan bikin kerupuk orang 6. Sekarang ya nggak berapa, nambahnya cuma 8 orang. Saya dulu itu modalnya sedikit kok, kurang lebih ya 5 jutaan. Enggak 5 juta ya, sekarang 3 juta lah dulu itu, memangnya 75 kok. Jenis kerupuk saya 2 macam, putih dengan kuning. Kalau di sini itu sebenarnya itu satu macam jenis kerupuk terung, cuma harga ada eceran 200, ada eceran 500, bahkan eceran 1000. Harganya sekarang itu memang semuanya kerupuk itu sama. Kita ngeluarin 120, terus pedagang itu 180, ada nanti dari warung itu 200. Kan gitu. Itu kan itu harganya kan lain-lain gitu, dari pokok, penjual, yang pembeli. Dari awal kita itu buat jenang. Proses jenang itu ya bumbu sama adonan itu jadi satu. Nah, nanti tinggal nunggu air untuk mendidih. Setelah udah mendidih, benar-benar mendidih, baru air dimasukkan pada adonan yang encer tadi. Kayak buat jenang gitu. Sudah selesai, baru si jenang itu dimasukkan pada ini penggilingan. Setelah jenang masuk sini, dikasih sama pati, tepung. Setelah menjadi adonan yang keras, nanti dihalusin sama lendes. Ini proses penghalusan. Biar halus gitu, biar lembut. Setelah beberapa kali dimasukkan pada lendes, terus masuk ke mesin pencetak. Kalau yang ini 500, yang ini 200.
Setelah itu jadi langsung masukin ke pengukusan. Setelah itu dikukus beberapa menit. Kalau ini lihat suhu 100 suhunya. Udah mateng, baru pengeringan dikeluarin. Kalau problem sih cuma hujan sih. Itu sampai larut malam kita masih ngopen. Setelah pengeringan, kalau benar-benar kering, proses penggorengan. Untuk pemasaran untuk saat ini kita memang punya seperti sales lah gitu untuk mengedarkan gitu ke warung-warung gitu. Memang kebanyakan memang sekitar Kudus, tapi kalau kita ngeluarin yang mentah kita juga lakukan pengiriman lah, seperti ke tempat Jepara, ke Demak, ke Pati gitu. Kalau saat ini kalau yang sales memang yang dituju memang ke warung-warung seperti warung makan, warung kelontong. Tapi yang untuk mentah sendiri itu pemakainya itu rata-rata ya penggoreng juga gitu. Jualnya 2.000. Nggih Mas, di nganu setor warung-warung ini. Dari sini kan 1.600, itu warung ngejualnya 2.000. Pembayarannya ya itu, bawa dulu, saya sudah habis, baru dibayar. Itu. Ada yang sebagian langsung, itu langsung beli gitu. Namanya juga kalau di bidang kerupuk Mas ya, ini kan nggak ada persatuannya gitu. Memang susah itu, memang persaingannya yang memang agak ketat gitu. Contohnya dalam hal itu curcuran itu peling itu, imboh itu istilahnya kalau orang Jawa itu. Gimana caranya itu harga disetarakan, terus imboh peling disamakan, itu memang nggak ada ya. Jadinya ya kita susah itu kalau menyamakan gitu. Mungkin kalau dari segi rasa itu tiap-tiap produksi itu memang punya ciri khas sendiri gitu. Cuma kalau masalah peling itu, terus kebesaran kerupuk itu memang ya itu kompetitif, itu bersaing itu sama yang produksi luar gitu. Hambatannya seperti itu, naik bahan pokoknya, melonjak bahan pokoknya, agak repot. Kalau kerupuk itu saingannya begitu. Seperti harga juga nggak sama. Seperti pokok yang tadinya murah, sekarang mahal. Melonjaknya seperti itu agak kesulitan. Peling yang berat itu peling, saingannya peling. Peling itu nggak sama. Ada yang sekian, ada sekian. Ya itu, nggak samanya itu yang agak beratnya. Itu kan kita harus juga bersaing. Ya kalau menurut saya bikin kerupuk saya itu kan waktu dulu sampai sekarang, mulai 75 sampai sekarang 2001, ternyata saya masih kena berjalan.
Saya yang diberjalankan itu masalahnya nomor 1 ketekunan, kejujuran, itu yang dijalankan saya seperti itu. Kalau sudah diperhitungkan bikin kerupuk tidak akan rugi, soalnya dengan perhitungan, dengan ketekunan, dengan kerja keras, ya insya Allah itu masih berjalan. Kadang-kadang kan orang lain kok nggak kuat keadaan, itu kalau ketekunan, ketabahan, insya Allah berjalan.